Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Istifarin Rosana, NIM 2002 1030 1087. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan ekonomi. Setiap manusia pasti melakukan kegiatan ekonomi untuk menyambung hidupnya. Kegiatan tersebut akan memenuhi kebutuhan batin dan lahir. Intinya, kegiatan ekonomi di Indonesia memiliki tujuan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Ingat, tidak ada negara yang maju tanpa mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang baik. Apa sih kegiatan ekonomi tersebut? Mari kita simak. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia yang bertujuan untuk mendapatkan barang dan jasa. Apabila disederhanakan, pengertian kegiatan dalam aspek ekonomi dilakukan oleh umat manusia semata-mata agar mencapai kemakmuran dalam hidup. Adapun tolak ukur dari hasilnya dapat dilihat berdasarkan setiap transaksi yang menghasilkan uang. Ruang lingkup kegiatan ini juga sangat luas, mulai dari aktivitas produksi, menjual, serta membeli barang dan jasa. Menurut Business Dictionary, kegiatan ekonomi adalah suatu tindakan manusia melibatkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa dalam setiap tingkatan masyarakat. Dari sinilah disimpulkan bahwa kegiatan dari aktivitas ekonomi ini dianggap suatu rangkaian tindakan yang dapat menghasilkan, memperdagangkan, dan mendistribusikan produk dan jasa dengan melibatkan transaksi moneter. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan saling menguntungkan. Yang nomor 2, terjadi produksi. Dan yang selanjutnya kegiatan transaksi atau saling jual beli. Adapun prinsip kegiatan ekonomi secara umum mencakup 3 hal utama, yaitu 1. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Tujuannya memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan laba bagi produsen. Sedangkan yang kedua, kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan produk atau jasa agar dapat sampai ke tangan konsumen. Pihak yang berperan dalam kegiatan ini yaitu agen atau pedagang besar. Yang nomor 3, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ini mencakup penggunaan barang dan jasa. Apa sih tujuan melakukan kegiatan ekonomi? Mari kita simak. Yang pertama, untuk memilih barang atau jasa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas barang dan jasa yang akan digunakan. Yang nomor 3, untuk memilih kebutuhan mana yang lebih prioritas. Dan yang terakhir, untuk mempertimbangkan untung rugi dari pilihan yang telah dibuat. Oke, sekarang berlanjut dengan apa sih karakter kegiatan ekonomi? Nah, karakteristik utama dari kegiatan ekonomi dapat diringkas sebagai berikut, yaitu yang pertama motif ekonomi. Motif utama kegiatan ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan dan akibatnya memperoleh kekayaan. Kegiatan ini dilakukan oleh individu untuk mencari nafkah melalui keuntungan ekonomi. Yang kedua, penggunaan sumber daya. Melakukan kegiatan ekonomi membutuhkan pemanfaatan sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Yang nomor 3 yaitu penggunaan rasional. Kegiatan ekonomi melibatkan maksimalisasi keuntungan dengan mengalokasikan sumber daya yang langka secara rasional. Ini termasuk pemanfaatan optimal tanah, tenaga kerja, modal, dan setiap faktor lain yang terlibat dalam produksi. Yang keempat yaitu mengikat secara hukum. Kegiatan yang dilakukan untuk keuntungan moneter dapat disebut dengan kegiatan ekonomi hanya jika itu sah secara hukum. Misalnya, kegiatan seperti perampokan, pencurian, penyelundupan, dan lain-lain tidak dapat dimasukkan dalam bidang kegiatan ekonomi karena melanggar hukum. Yang nomor 5 yaitu diterima secara sosial. Kegiatan ekonomi yang dilakukan harus berpegang pada norma sosial. Mereka tidak mungkin tidak diinginkan secara sosial. Keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia.
Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa saja aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun, serta tingkat kesuburan tanah yang tinggi, karena pengaruh banyaknya gunung berapi. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian penduduk Indonesia. Aktivitas pertanian ini dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Aktivitas peternakan yang dikelola masyarakat Indonesia dapat berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Jenis hewan yang dibudidayakan antara lain sebagai berikut. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil dari peternakan dapat berupa telur, daging, susu, kulit, bulu, dan masih banyak lagi. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Sementara aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Ikan yang dibudidayakan berupa ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan ikan mujair. Sedangkan budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak pesisir pantai. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Hijaunya hutan Indonesia dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Potensi hasil hutan terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, seperti kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kehidupan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan,
hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat menggunakan perantara untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar atau grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah yang dikenal dengan sebutan ekspor-impor. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Nah, ternyata selain kaya akan keragaman suku dan budaya, Indonesia juga sangat kaya akan keragaman aktivitas ekonomi masyarakatnya yang tentu harus kita syukuri.